Dan berkata Imam An-Nasa'i, "Kana Allah khalaqahu lil hadis. Abu alaihi ijabatuhu fil mihnah. Lakinnahu tansilu wa taba wa tadara bi annahu kana khaifun." Imam An-Nasa'i lebih jelas lagi menjelaskan bahwa dia dulu bagaikan Allah menjadikan dia itu khusus spesifik ilmu penyakit hadis, tidak ada duanya. Kemudian karena manusia tidak sempurna, Allah membuat fitnah, menginginkan fitnah khalqul Quran menyebar. Dan disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, dan dia yang terjatuh dalam permasalahan khalqul Quran dan mengatakan Al-Quran makhluk. Namun disebutkan oleh An-Nasa'i, kemudian setelah manusia menjauhinya, dia bertaubat kepada Allah dari ucapannya dan i'tadara, mengambil udzur bahwa dia dalam keadaan takut. Dan bukan dia saja, banyak para ulama yang lain. Dan bahkan ada ulama yang lain yang mentadlis, yang sering kami sebutkan. Maka dikumpulkan ulama-ulama, di antara mereka ada yang berpikir tadlis. Maksudnya hatinya mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi tidak bisa dengan tegas seperti Imam Ahmad karena akan dicambuk, dipenjara. Maka bagaimana? Mentadlis, mengangkat tangan di saat ditanya. Semua ulama ahlu sunnah ditanya, kamu di depan orang. Maka Ali bin Madini langsung, Al-Quran makhluk, jatuh. Maka sebagian ulama mengatakan, kamu Al-Quran makhluk atau kalamullah? Al-Quran seperti ini. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Al-Quran makhluk, maksudnya ini tanganku, ini makhluk. Adapun Al-Quran kalamullah. Banyak cara mereka untuk lari dari fitnah. Dan pentadlisan seperti ini pun menyebabkan orang menjadi jatuh pula. Karena orang-orang awam melihat tidak masuk kepada akal tadlis ini. Al-Quran, maksudnya Al-Quran, ini tangan ini, makhluk. Padahal orang-orang awam mendengarnya Al-Quran makhluk, berarti sama. Dan begitu pun para algojo dan para tentara-tentara yang ada, yang mengikuti Ibnu Abi Duat, mendengar Al-Quran makhluk. Ya sudah, untuk mencari selamat. Alhasil inilah Ali Ibnul Madini. Maka janganlah di antara kita ada yang tertipu dengan diri kita, karena manusia tidak ada yang sempurna. Maka bagaimana Ali Ibnul Madini pada zaman itu dalam keadaan number one di ilmu hadis. Tadi Imam An-Nasa'i mengatakan seakan-akan Allah menciptakan dia di ilmu hadis, dijadikan sebagai hujjatullah. Ilmu hadis ini orang ayat dari ayatillah. Ditanya tentang hadis, tahu ini hadis dhaif, penyakitnya bla bla bla. Ini hadis yang benar demikian, ini yang rajih marfu, yang rajih mauquf, yang rajih mursal. Karena terjadi ikhtilaf, fulan ibnu fulan menyelisihi fulan ibnu fulan, yang rajih mauquf. Ini Ali Ibnul Madini, imam yang agung. Namun Allah tidak menginginkan orang-orang mungkin tertipu dengannya, maka dijadikan fitnah dan dia jatuh. Namun dia pun bertaubat, dan hadis disebutkan qulubni adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun. Yang menjadi poin adalah di saat dia bertaubat dan kembali kepada Allah, itu yang diinginkan. Kemudian hadatsana Sufyan, maka dia Sufyan ibnu Sa'id ibnu Masruq Ats-Tsauri. Maka Sufyan di sini Ats-Tsauri. Jika Ali Ibnul Madini meriwayatkan dari Sufyan, yang masyhur Sufyan Ats-Tsauri. Bismillah. Dan Sufyan Ats-Tsauri sudah tidak butuh lagi kita ulang, maka dia itu imam muhaddis Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Maka Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan di sini dari Abu Ishaq. Maka Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Sabi'i, yang masyhur imam muhaddis, namanya Amr ibni Abdullah. Amr ibni Abdullah As-Sabi'i, yang masyhur dengan kunyahnya Abu Ishaq As-Sabi'i.
Dan Abu Ishaq As-Sabi'i nisbah kemana? Al-Kufi. Maka dia dari Kufah, dari Irak. Dan dia juga imam. Namun sama, keagungan dia sebagai imam jatuh pula dikarenakan banyaknya tadlis. Sehingga hadisnya dilihat. Jika meriwayatkan dengan tasrih hadatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu, selamat. Namun jika mengatakan qala, mengatakan an, mengatakan anna fulan, ana rajulan qala kada wa kada, maka di sini tidak selamat dari tadlis. Maka Amr ibn Abdullah As-Sabi'i imam muhaddis dan dia seorang mudallis. Dan di sini sanadnya dilihat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Ishaq sami'a Ibna Abi Aufa. Berarti mentadlis apa tidak? Tidak, mentasrih. Sami'a, dia mengatakan mendengar. Maka di sini Imam Al-Bukhari memasukkan kepada sahihnya karena periwayatan Abu Ishaq yang tasrih. Kemudian yang menjadi poin di sini dari Abdullah ibnu Abi Aufa, yang mana dia seorang sahabi dan Abdullah ibnu Abi Aufa Al-Aslami dan bapaknya Ibnu Abi Aufa, siapa? Abu Aufa Alqamah. Maka dia adalah Abdullah ibnu Alqamah. Masyhur bapaknya dengan kunyahnya Ibnu atau Abu Aufa, sehingga dia Abdullah anaknya Abu Aufa, dan Abu Aufa namanya Alqamah. Dan dia mempunyai saudara muhaddits, mempunyai saudara sahabat juga, Zaid, afwan, namanya Zaid ibnu Abi Aufa. Dan siapa Abu Aufa Alqamah ini? Apakah masih sahabi? Na'am. Maka Abdullah ibnu Abi Aufa, dia dan bapaknya Abu Aufa ataupun Alqamah, maka keduanya sahabi dari ashabus syajarah. Maka telah datang hadis dari Abdullah ibnu Abi Aufa, wa kana min ashabis syajarah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bisadaqah qala Allahumma shalli alaihim fa atahu abi bisadaqatihi faqala Allahumma shalli ala Abi Aufa. Maka di dalam hadis ini tasrih penyebutan dari bapaknya Abu Aufa dan tasrih bahwa bapaknya seorang sahabi juga, karena Abdullah meriwayatkan dari bapaknya. Dan pendalilan di sini juga tentang definisi Allahumma shalli alaihim, Allahumma shalli ala Ali Abi Aufa. Makna shalah di sini apa? Doa dan barokah. Di mana mereka membayar zakah, membayar sedekah, maka didoakan oleh Nabi. Maka Abdullah dan bapaknya seorang sahabi. Maka Abdullah ibnu Abi Aufa tinggal di Madinah. Asalnya dari negeri Al-Aslami. Dan dia meninggal di Madinah sampai meninggal. Meninggal Nabi SAW, kemudian kembali kepada Kufah. Dan dia termasuk orang yang terakhir meninggal di Kufah. Dari sahabat Nabi SAW yang akhir meninggal di Kufah. Dan dia meninggal di tahun 87 Hijriyah di Kufah. Dan dari keutamaannya banyak sekali. Di antaranya dia adalah seorang yang banyak berperang bersama Nabi dan pemberani, gagah, heroik. Di mana dia menyebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, Ghazawna ma'a Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat naqulul jarad. Kami berperang bersama Nabi 7 peperangan dan tidak mempunyai makanan apa-apa, bekal habis. Di padang pasir peperangan, siapa yang masak? Mau belanja pun di pasar, mana pasar?
Maka nakulul jarad. Apa jarad? The grasshopper. Apa bahasa Indonesianya? Belalang tempur. Sudah tidak zaman antum belalang tempur ya. Al-muhim, belalang itu makna dari grasshopper ataupun belalang ataupun al-jarad. Maka dulu di zaman Nabi dia berperang tidak mendapati apapun kecuali belalang, dan Allah mengirimkan belalang kepada mereka sehingga mereka memakannya belalang itu. Di apa? Digoreng atau di sate? Wallahu a'lam, dohirnya diambil kemudian didekatkan kepada api, matang, dimakan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa belalang itu halal. Sehingga siapa yang suka makan belalang? Belum pernah ada yang makan belalang. Di Yaman tuh banyak orang makan belalang karena hadis-hadis seperti ini. Dan terbiasa seperti itu keadaannya. Maka dia adalah pejuang bersama Nabi Muhammad SAW di dalam pertempuran-pertempuran. Kemudian kembali kepada hadis, mana wajah pendalilannya setelah selesai dari matan, setelah selesai dari sanad dan juga menceritakan tentang sahabat. Maka kembali kepada hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, dikatakan kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin, bahwa dia dulu bersama Nabi safar. Faqala li rajulin inzil fajdah li, maka turunlah fajdah li. Makna fajdah li, fajdah adalah meracik makanan, terutama tepung, karena orang Arab makan tepung, tidak ada makan nasi. Bawa rice cooker di zaman now tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada makan nasi, makan tepung. Seperti antum tahu istri-istri kita, ya itulah, dikit-dikit hasbi minta tepung. Sekarang kois minta tepung. Kapan minta beras? Nggak pernah. Maka begitupun Nabi, inzil fajdah lana. Kalimat fajdah mengocok, mengadon. Tepung-tepung yang sudah siap diadon, ditinggal dicampurkan dengan susu dan minyak samin. Nah, lihat makanannya pun tidak sembarangan. Nasi dengan tempe misalnya. Ini Nabi sudah siap, tepung gandum dicampur dengan susu, dikocek dengan minyak samin. Siap. Jadi agak mengental kayak mentega, dimakan nanti dengan roti atau begitu saja. Enak apa tidak? Enak daripada beras atau nasi putih tambah tahu tempe. Alhasil itulah makna fajdahli. Ayo turun seseorang untuk mengadon makanan. Qala ya Rasulullah asyams. Ini poin pendalilannya. Ya Rasulullah, matahari masih ada. Seperti waktu maghrib, matahari masih nampak. Qala inzil fajdahli, turun, bikin aku tepung adonan. Dikatakan lagi, ya Rasulullah asyams. Kenapa sahabat mengatakan demikian? Beristimbat dengan ayat summa atimus siyama ilal lail. Maka berbukalah sampai datangnya malam. Ini maksud malam apa? Yani mulai remang-remang atau gelap. Nah ini masih ada matahari. Seperti antum waktu berbuka adzan, antum dengar adzan, masih ada apa tidak? Terang matahari. Nah itulah. Maka katakan lagi, inzil fajdahli. Fanazala. Akhirnya setelah diulang, turunlah. Maka inilah kebiasaan orang Arab. Ingin meyakinkan. Diperintah oleh Nabi, tidak langsung. Tapi ingin meyakinkan, masih ada matahari, turun, masih ada matahari, turun, baru setelah itu turun. Maka kalau antum mengajari anak kita Hudzaifah atau gimana agak bandel, ya memang seperti itu. Sabar saja. Keadaannya memang seperti itu orang Arab. Fanazala fajadahalahu. Setelah 3 kali baru dia turun. Padahal Nabi
yang membuat syariah. Turun, udah waktu masuk. Masih ada mentari ya Rasulullah, turun. Bikin adonan. Masih ada matahari, turun. Ya udah, turun. Padahal dia yang membuat syariah. Maka fanazala, setelah itu dia turun. Yani Abdullah bin Abu Aufa ini. Fajadahalahu, makna fajadahalahu yani dia mengadon makanan tersebut. Fasyariba, maka Nabi meminumnya. Summa roma biyadihi hahuna. Kemudian setelah minum maknanya Nabi berbuka. Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya hahuna. Summa qala idza ra'aitumul lail aqbala min hahuna faqad aftara shaim. Nabi mengisyaratkan kepada arah barat. Idza ra'aitumul lail, jika malam mulai merangkak dengan masuknya matahari ke arah barat, faqad aftara shaim, maka telah masuk waktu berbuka. Ini dari hadis yang menunjukkan, mentafsirkan ayat Al-Qur'an, makna dari summa atimus siyama ilal lail, maknanya adalah awalul lail. Karena Nabi mengatakan fajdah lana, masih terang ya Nabi, masih ada matahari, fajdah lana. Setelah itu diadon, Nabi minum. Setelah minum Nabi mengarahkan tangannya ke arah barat. Idza aqbala lail min hahuna, jika mulai gelap itu merayap dari arah barat karena tenggelamnya matahari, maka telah masuk waktu berbuka. Sehingga maknanya tidak diinginkan summa atimus siyama ila lail sampai gelap gulita waktul isya dan terbitnya bintang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.